Ya, Anda kembali bersama kami di Toko Kita. Saya masih bersama dengan Ketua MK dan Pak Arief. Ini kalau kita bicara masih mengenai pemilihan umum, artinya kalau misalnya masyarakat melihat keganjilan, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu? Apakah langsung bicara mengenai melaporkan mungkin ke Bawaslu atau segala macam, atau kalau bicara juga mengenai kasus-kasus, apa saja kasus yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Iya, kalau proses ada keganjilan di tingkat bawah tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau ada money politik itu segera dilaporkan ke Panwas, ya kan, ada Panwas. Jadi ada lembaga pengawas. Lembaga pengawas itu mulai dari di TPS itu ada pengawas lapangan. Kemudian di tingkat yang berikutnya ada pengawas kecamatan, ada pengawas kota kabupaten, ada pengawas provinsi Bawaslu, dan ada Bawaslu pusat. Itu kalau masalah-masalah itu harus dilaporkan ke situ. Iya. Jadi ada dua jenis yang dilaporkan oleh masyarakat, atau lembaga pengawas itu menemukan sendiri ada masalah-masalah itu. Itu masalahnya apa? Kalau masalah money politik, ialah akhirnya oleh Panwas dibawa ke Gakumdu. Tapi kalau itu masalah ketidaknetralan aparat penyelenggara, maka Bawaslu bisa melaporkan ke DKPP. Itu ya kan, itu. Seperti itu ya. Jadi tidak setiap masalah kemudian ke MK gitu ya. Diselesaikan di tingkat masing-masing kan. Itu politik hukum yang dianut oleh undang-undang sekarang ini. Kalau dulu memang semuanya bertumpuk ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga di Mahkamah Konstitusi terkenal dengan penyelesaian sengketa yang melihat TSM. Apakah pelanggaran itu terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau sekarang ini ada yang saya sebutkan tadi, pasal 158. Jadi hanya masalah-masalah yang berhubungan dengan selisih suara yang signifikan yang bisa dibawa ke MK. Tapi meskipun begitu, para pihak bisa bawa ke MK itu yang punya legal standing itu sebetulnya calonnya. Kalau masyarakat nggak bisa, karena masyarakat nggak bisa, karena dia nggak punya legal standing. Yang punya legal standing adalah pasangan calon. Pasangan calon ini bisa membawa ke MK. Meskipun tidak memenuhi pasal 158, tapi kalau memang ada pelanggaran yang dianggap oleh mereka, itu bisa dinilai oleh mahkamah. Tapi mahkamah nanti menilai apakah ini memenuhi pasal 158 atau tidak. Apakah ini ada persoalan yang memang betul-betul di luar itu. Artinya kalau penghitungan suaranya belum selesai karena ada hambatan, ya kita bisa aja menilai itu, gitu. Kita memerintahkan untuk diteruskan misalnya, atau dilakukan pemungutan suara ulang, bisa saja begitu, tergantung pada kasusnya. Pak Arief, kalau kita bicara juga mengenai pengawasan internal di MK sendiri, bagaimana, mungkin juga berdasarkan pengalaman begitu kan, ada kasus korupsi yang menyangkut mantan ketua MK begitu ya, bagaimana nih komentar Bapak? Jadi begini ya, kasus yang terakhir itu kan ada suap di dalam selama ini sebelum terjadi kasus Pak Patrialis, gitu. Itu kita menganggapnya kasus yang sangat rawan untuk suap itu pilkada. Tapi ternyata di dalam PUU pun bisa terjadi gitu. Nah, makanya itu saya mengatakan begini, hakim MK itu negarawan. Syaratnya kan yang paling berat. Syarat jabatan publik yang paling berat itu MK. 1 doktor dan 2 negarawan. Tidak ada syarat yang lain negarawan, nggak ada. Nah, apa yang dimaksud negarawan? Itu harusnya orang yang hidupnya sudah selesai, Mbak. Yang sudah selesai itu artinya sudah paripurna, tidak pengen apa-apa, dalam arti wajar gitu. Tidak tergoda, tidak gampang tergoda, dan tidak mudah digoda, atau tidak bisa digoda sama sekali, kan itu. Nah, ini harus begitu. Kalau sudah di sini, ya apa saja yang ada di sini dianggap sudah cukup, supaya tidak tergoda. Ya, ini yang harus kita anukan. Nah, itu ternyata sangat tergantung pada diri hakim masing-masing. Diawasi apapun itu susah. Ya, orang mengatakan MK sekarang sudah nggak ada yang ngawasi, atau nggak ada. Dulu mau diawasi oleh KY, kita nolak, nggak mau kan di dalam putusan kita. Nah, apakah itu? Nah, sebetulnya begini. Menurut undang-undang, kalau ada masalah-masalah yang demikian, itu yang menyelesaikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi sifatnya ad hoc. Kalau ada kasus, suratnya itu masuk ke ketua. Nah, kalau itu menyangkut ketua, kan surat itu bisa dibuang kan.
dimusnahkan gitu. Itu kasusnya yang terjadi pada waktu yang dulu itu begitu. Nah sekarang setelah ada kasus itu, kemudian kita bersembilan sepakat, berdelapan waktu itu sepakat. Kalau begitu majelis kehormatannya ad hoc, kita bentuk yang tetap aja lah. Nah kita kemudian melampaui undang-undang, membentuk pengawas eksternal yang disebut Dewan Etik. Dewan Etik ini bukan pengawas internal, tapi pengawas eksternal. Karena yang membentuk adalah masyarakat. Ya, yang membentuk itu masyarakat, yang anggotanya dari unsur-unsur masyarakat, tokoh masyarakat, guru besar senior, dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang membentuk. Nah ini anggota Dewan Etik 9 orang yang sehari-hari ngawasi hakim MK. Nah sekarang kalau ada surat pengaduan, masuknya ke sana, bukan nggak ketua. Bukan lagi ke ketua ya? Iya. Kalau dulu ke ketua, yang menyangkut ketua ya dibuang. Menyangkut temannya, alah udah nggak apa-apalah, dibuang saja kan bisa. Nah sekarang suratnya ke sana. Pelanggaran yang dilakukan oleh ketua atau hakim lain diproses oleh Dewan Etik, kan begitu. Nah sekarang itu pengawasannya itu. Meskipun begitu, ternyata masih ada kasus kan. Nah, oleh karena itu, sebetulnya harus ada kesadaran dalam diri pribadi hakim. Kita harus mampu untuk menjaga diri sendiri. Ketua nggak bisa apa-apa Mbak. Jadi kalau ketua disalahkan, lu kok masih ada kasus begini, ini ketua yang nggak bisa mimpin, nggak bisa Mbak. Karena kita itu kolegial. Saya nggak bisa ngawasi hakim, itu nggak bisa. Kita hanya sekarang saling mengingatkan. Saya juga waktu itu juga sering sudah mengingatkan kita hati-hati. Kita hati-hati, kita menjalankan tugas ini penuh amanah. Tapi ternyata juga bisa aja. Makanya sangat juga ya. Iya, masih bisa kepleset. Makanya tergantung kita masing-masing. Oleh karena itu saya sering mengatakan hakim MK itu pengawasnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Langsung ya. Langsung. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memutus, kalau mau mengambil keputusan, kita harus selalu disinari, dipancari oleh sinar ketuhanan. Itu. Nah, ini pesan moral kan sebetulnya. Nah, apakah pesan moral ini bisa jalan atau tidak tergantung pada kembali diri pada kita pribadi masing-masing. Nah, kalau bicara mengenai hubungan ke-9 hakim ini bagaimana sih? Artinya secara profesional atau mungkin juga ada hubungan pribadi yang juga cukup dekat? Kalau kita hubungannya profesional, kita punya kemandirian otonomi masing-masing. Kita kadang-kadang berkelahi Mbak di dalam rapat-rapat urusan hakim. Kita kadang-kadang bisa sampai gebrak meja, kita berkelahi, tapi begitu keluar dari ruang RPH ya kita silaturahmi gitu ya, selesai. Karena perbedaannya perbedaan pandangan di situ. Tapi kita silaturahmi di luar sebagai sahabat. Tapi di dalam rangka untuk memutus, kita punya kemandirian masing-masing. Kita punya pendapat masing-masing yang itu harus dihargai. Ketua nggak bisa memaksakan kepada anggota, Mbak. Ketua itu dalam pengambilan keputusan hanya memfasilitasi supaya rapat berjalan dengan baik. Ya, baik. Pak Arief mungkin terakhir juga ingin memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia gitu, harapan juga karena ini masih nuansa tahun baru 2018 harapannya, silakan Pak Arief. Begini, tadi 2 tahun ke depan kita sebut sebagai tahun politik ya, mulai 18 ini sampai 19. Saya berharap bahwa Indonesia ke depan melalui proses-proses demokratis yang 2 tahun ini supaya bisa berjalan dengan aman, damai, dan berjalan lancar. Karena proses demokrasi ini bukan akhir atau tujuan, tapi tujuan akhirnya adalah masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini adalah suatu proses supaya kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Oleh karena itu kita harapkan kita bersama-sama mensukseskan 2 tahun politik ini dengan aman, damai, jangan menyebar isu hoax yang bisa menyesatkan masyarakat, mengadu domba masyarakat, tapi kita membuat iklim negara ini menjadi sejuk, karena tujuan utama adalah masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan Indonesia menjadi jaya gemilang pada tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu yang saya sebutkan. Pak Arief, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berharap Indonesia ke depannya akan terus lebih baik ya Pak ya. Pak Arief, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Femiati undur diri, sampai jumpa.